Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngobrol with Geodesiap episode ketiga. Jadi kali ini kita akan ngobrol sama tamu spesial. Dia juga teman angkatanku di Teknik Geodesi Undip. Oke, supaya gak berlama-lama lagi, mari kita undang. Sebelum lanjut, Wening mau minta maaf karena saat rekaman jaringan Wening kurang bagus. Jadi ada beberapa parts yang putus-putus. Tapi tenang aja, bintang tamu kita kali ini audionya lancar, jadi kalian tetap bisa dapetin insight-insightnya. Kita udah kedatangan tamu dari Geodesiap, seangkatan juga sama aku. Kan tadi aku udah opening ya, Bang Apip buat perkenalan dulu. Sebelumnya terima kasih ke Wening. Perkenalkan, nama saya Afri Janur. Saya dari Geodesi 17. Kebetulan di sini gue diundang Wening untuk ngisi podcast hari ini ya nih. Mungkin cerita sedikit asalnya dari terus masa kecilnya kayak gimana? Kebetulan gue asal dari Padang ya. Kalau belum tahu, Padang tuh di Sumatera Barat ya. Kalau cerita masa kecil ya hampir sama sih sama kebanyakan orang-orang. Cuman waktu kecil itu gue tuh sering memanfaatkan hobi gue gitu. Contohnya aja waktu di ini ya, waktu kelas 6 SD. Jadi waktu kelas 6 SD tuh gue hobi gue suka gambar tentang Naruto gitu, tentang One Piece gitu. Terus gambarnya di kertas HVS itu loh. Nah awalnya tuh bukan nih, abis itu kan gambar dulu kan, terus pas gambar kan, wah kayaknya hasilnya keren juga gitu. Terus kebetulan ada teman bangku gue kan, waktu SD kan satu meja itu kan 2 orang gitu. Iya. Terus kata teman gue, Pip, ayo kita jadiin bisnis ya Pip. Terus akhirnya gue coba gambar, ternyata bagus hasil gue kan. Terus kata teman gue, ayo bisnis ya Pip. Terus gue tanya kan, bisnis apaan ya? Lu buat gambar sebanyak-banyaknya, ntar gue yang fotokopi, nanti kita edarkan ke anak-anak teman-teman kita yang lain gitu. Soalnya kan waktu SD itu kan lagi trending kayak Naruto gitu, kayak One Piece gitu. Oh iya. Nah, habis itu gambar orang lagi belajar matematika, lagi belajar fisika, lagi belajar bahasa Indonesia. Gue sibuk gambar sama teman gue tuh cari relasi dia tuh antar per kelas gitu. Oh iya. Nah, terus ya cari relasi waktu keluar main kan. Wow, gue ada teman bagus gambarnya gini-gini, lo mau beli nggak? Nanti kita edarkan juga gitu. Jadi semuanya tuh pakai jaring semuanya. Jadi gue buat, udah kelar gitu kan, gue kasih ke teman baku gue. Ini hasilnya. Terus di fotokopi sama teman gue kan semuanya. Habis fotokopi itu, kalau nggak salah satu fotokopi itu 250 atau 200 gitu ya. Nah dijual sama teman gue tuh 1.000 waktu dulu. Waktu kelas 6 SD kan 1.000 tuh udah banyak gitu. Wow. Kan ya. Iya banyak banget. Habis itu di fotokopi 50 lembar gitu. 50 lembar itu fotokopi gitu kan. Habis itu diedarin sama teman-teman gue ke adik-adik kelas gitu. Ke kakak kelas gitu. Dibeli sama ini kan namanya masih bocah gitu ya. Masih bocah kan. Harganya cuma 1.000 doang satu lembar gitu. Udah fotokopi. Ntar tinggal diwarnai atau tinggal dilukis gitu. Nah, habis itu hari pertama itu penjualan laku semua gitu. Ada dapat untung ini sekitar berapa ya? 20.000 gitu. Gue 10.000, teman gue 10.000 gitu. Terus pas sudah dapat untung kan, wah kayaknya bisnis ini menjanjikan gitu. Padahal itu waktu masih SD. Habis itu kan, hari ketiga lanjut gambar terus. Tapi belajar tetap juga gitu. Sekali kan waktu ibu memperhatiin ini, kayak orang belajar, oh ya bener Bu. Tapi duduk gue tuh sama temen gue bagian belakang gitu, jadi nggak ketahuan gitu. So kalau ibunya keluar lanjut gambar gitu. Sampai udah seminggu gitu, ada duit terkumpul bisa 100.000 gitu. Nah itu PSD. Terus pas ini kan pas udah banyak kesebar gitu kan sama orang-orang, pas udah jalan minggu kedua rupanya ini fotokopian gue tuh ketangkap sama guru. Ini punya siapa ini? Kok banyak di kelas sama anak-anak saya temui gitu. Orang lagi belajar, dia tuh asik lihat, asik menggambar gitu. Padahal orang lagi belajar gitu kan ya. Nah, iya. Dilakukan razia gitu sebesar di SD kan. Siapa yang membuat ini, diinterogasi semua kan. Teman-teman gue tuh diam semua dia. Soalnya kan kalau ketangkap satu ketangkap semua gitu kan ya.
Terus akhirnya guru-guru tuh wali kelas sama Kepsek tuh ini dia datang, mereka dicari sama diinterogasi sama anak-anak tuh, kamu beli dari siapa? Dari sana bu ya. Habis itu teman gue tuh ngelapor lagi kan, kamu dapat dari mana ya? Dari sana bu ya. Sampai akhirnya ketangkap gue sama ini sama teman gue itu. Kan namanya anak SD itu kan diancam sama kamu tinggal kelas itu, kamu kalau nggak ngaku kamu tinggal kelas gitu, atau enggak kamu nilai kamu saya merahin gitu, dapat C, kalau dulu belum ada C ya, dapat merah gitu. Habis itu ketangkap, gue dipanggil gue sama Kepsek sama ibu ke kelas itu, terus ditanya interogasi kan, ini maksud kalian berdua ngapain sih, kalian masih belajar gitu, kalian bisa-bisanya nyebarin ini, kalian jadiin uang juga. Terus gue diceramahin gitu kan, kalau kalian tuh nggak apa-apa menggambar, nggak apa-apa berbisnis ya, cuman jangan tempatnya jangan di sini gitu. Kalau di sini kan bisa mengganggu ini anak-anak yang lain gitu, kayak belajarnya gitu. Kan waktu SD itu kan waktu bermain gitu kan. Nah, orang-orang tuh aturan belajar gitu, gara-gara gue sebar, gue bisnis, akhirnya orang-orang tuh udah nggak ini. udah berapa hari itu ya, udah 8 hari 10 hari gitu. Terus gue lihat kan udah pasrah gue kan, ayo udah gue sama teman gue gitu, kayaknya udah sampai di sini aja gitu, daripada kita tinggal kelas gitu, atau nilai kita dapat ini, atau dipanggil orang tua kita, ya udah sampai sini dah. Habis itu dihitung pemasukan kan, totalnya 100 ribuan lebih gitu. Habis itu bagi dua kita, dapat duit banyak. Habis itu foya-foya, beli es teh gitu, bakso ambil bakso. Kayak gini ya otak-otak bisnis ya itu. Iya benar-benar. Jadi stereotip orang Padang bisnis ya, ternyata bener ya. Iya, bener. Sebenarnya bisnis itu bisa loh dilakuin sejak kecil, dan hobi itu bisa menjadi sebuah peluang bisnis. Iya benar. Nah, podcastnya mengenai ngobrol with Geodesiap, bakal ada bahasan sedikit tentang geodesi. Jadi jurusan geodesi itu dari mana? Lu udah tahu dari mana bang? Oh, jadi awal mengenal geodesinya ya, agak panjang dikit ceritanya sih, kenapa bisa yang geodesi. Dulu kan sebelum gua masuk di geodesi Undip, kan gua udah pernah kuliah dulu tuh. Waktu itu kuliah di sipil di Padang gitu. Sewaktu kuliah di sipil di Padang tuh ada salah satu mata kuliah namanya ilmu ukur tanah juga. Gua kalau nggak salah ingat itu tuh matkul yang tiap hari Jumat pagi dari jam 7:30 sampai jam 10 gitu. Masih ingat gue itu matkulnya. Nah, kalau dulu kan gue bukan S1 tapi diploma gitu. Nah, kalau diploma itu kan atau D3 tuh kebanyakan prakteknya daripada teori. Kalau S1 kan kebanyakan teori daripada prakteknya. Jadi sebelum melakukan praktek itu dulu tuh di briefing gitu. Jadi kamu tuh hari ini kalian tuh ngerjain apa gitu. Misalnya nih kalau di geodesi kan ada galian dan timbunan, atau enggak membuat penampang melintang atau penampang memanjang gitu. Nah, jadi sebelum kita melakukan surveinya itu, kita ditahu dulu buat apa gunanya ini. Nah, pagi-pagi itu jelasin, kalian membuat penampang melintang ini buat itu jalan. Seberapa lebar jalan yang mau kalian buat. Kalau penampang memanjang, seberapa panjang jalan yang akan kalian buat. Nah, itu dipelajari gitu. Terus kayak galian dan timbunan ya, kalau di geodesi kan galian dan timbunan namanya. Nah, galian dan timbunan itu kayaknya gunanya buat bagian pinggir kanan jalan, buat selokannya gitu, atau enggak buat menggali tanahnya, menghitung volume tanahnya gitu. Nah, dari situ tuh gue kan wah kayaknya asik juga nih. Terus pas setelah teorinya kira-kira jam 9 sampai jam 10 itu praktek kami di lapangan gitu. Praktek kan, terus pas di praktek itu kan banyak kendala gitu, ada semak belukar gitu, ada air, ada limbah, ada yang tiba-tiba jalan udah hilang kakinya sebelah gitu. Soalnya di lapangan itu berbeda sama teorian. Terus kata gue kayaknya ini bagus juga nih mata kuliah ini, jadi tertarik gue gitu kan ya. Terus setelah itu praktek tuh balik lagi ke kelasnya. Terus bapaknya nerangin gitu, apa yang kamu dapat teorinya, apa yang kamu dapat di lapangannya. Terus sambil bapaknya cerita itu kayaknya awal-awal maba gitu. Bapaknya jelasin gitu,
saya dulunya kalau nggak salah dia dari geodesi ITS kalau nggak salah. Tapi katanya nggak tahu gue. Terus gue tanya gitu kan, geodesi itu apa Pak? Dikasih sama Pak, geodesi itu kayak pemetaan, kayak mengukur bumi gitu. Terus gue abis kelas itu langsung gue browsing kan, apaan tuh geodesi ya, di mana aja jurusannya? Gue lihat rupanya adanya di Jawa gitu, di Padang pun adanya yang swasta kalau nggak salah. Kalau yang terbaru kayak ada di Unila gitu. Nah setelah itu gue coba cari-cari, kayaknya lebih tertarik ke situ gue daripada sipil gitu. Soalnya sipil tuh wah mantap lah. Lebih tidak ada waktu tidurnya. Karena waktu teori sama praktek tuh kalau dapat ini jadwal praktek gitu, kadang tidur sehari itu cuma 2 jam, 3 jam gitu. Itu cuma selingan gitu. Habis itu masuk kampus lagi paginya sampai sore praktek lagi sampai maghrib baru balik, habis itu baru ngerjain laporan sampai subuh gitu. Tidur 2 jam baru itu guys, siklus terus di sipil itu. Sibuk banget ya ampun. Iya, sibuk sekali. Taunya dari dosen sebelumnya yang jurusannya itu geodesi, terus mulai tertarik sama geodesi juga. Terus kenapa pilih teknik geodesi Undip? Kenapa pilihnya Undip? Kenapa geodesi Undip? Kalau nggak salah di Jawa tuh ada 4 dulunya ya, waktu awal masa tahun 2016-2017 yang terkenal. Ada ITB, ITS, apa lagi? ITB, ITS, UGM sama Undip ya. Enak. Tenas itu ada. Awalnya gue pengen ambil FITB ITB, cuman karena gue kayak ada pepatah orang Minang gitu, kalau lu mau ngapain sesuatu, lu harus ukur bayang-bayang dulu. Nah, gue tuh kan udah kuliah, udah habisin berapa semester, berapa lama waktu yang gue buang gitu kan. Sedangkan orang udah jauh-jauh persiapannya buat SBM gitu. Nah, waktu yang gue punya tuh cuman berapa ya? 1,5 bulan buat SBM gitu. Nah, jadi waktu 1,5 bulan itu gue manfaatin gitu kan ya. Gue coba ikut TO lagi. Kata gue kalau persiapan gue 1,5 bulan atau 2 bulan, pasti hasilnya tuh standarnya segini loh gitu. Bayangannya dapatnya segini loh. Kalau mau dapat di atasnya lagi gitu, lu harus belajar lebih lama lagi atau lebih rajin lagi gitu. Kayak gue ukur bayang-bayang gue kan, wah kayaknya gue pasnya di geodesi Undip gitu. Kalau ngambil jurusan lain kayak atau di univ lain kayak nggak mungkin lah SPM 3 kali gue. Oke. Jadi sebenarnya dulu Bang Apip sebelum masuk ke teknik geodesi Undip ini lo udah pernah nyoba SBM ya sebelumnya di tahun 2016? Iya, udah nyoba SBM dan hasilnya nihil semua. Soalnya yang gue pelajari di SBM dulu ya kayaknya nggak keilmuan lu yang dites, nggak pikiran lu yang dites, cuman mental lu yang ditesnya itu. Lebih ke arah mental gue kenanya sih. Kayak gue waktu SBM mungkin ini kayak soal 1-2 tuh yang paling susah gitu, biar orang melihat tuh langsung ngedrop mentalnya gitu. Nah gue jatuhnya di sana dulu kayaknya. Oke. Mungkin karena ini cukup menarik ya, udah pernah SBMPTN 2 kali. Minta diceritain dong perjuangan Bang Apip belajar SBMPTN sampai sekarang bisa masuk ke teknik geodesi. Waduh, kalau perjuangan kayaknya banyak ceritanya. Saya di tahun 16 itu udah berapa kali gue ikutin ujian gitu. Ada yang lolos, ada yang enggak gitu. Di tahun 2017 gue coba lagi gitu kan ya, kayak wah ini kayak ada bisa nih. Tahu-taunya enggak, yang tahu-taunya enggak bisa ternyata berhasil gitu. Kalau dihitung-hitung mungkin 2016 sama 2017 itu udah 12 kali tes ujian gue kayak sekitaran segitulah. Jadi kalau lihat hasil kan gagal gitu, ya udah biasa aja gitu. Coba yang lain gitu. Gagal lagi, ya udah biasa aja gitu. Habis itu berhasil kan, alhamdulillah gitu. Terus coba lagi kan, gagal lagi, oh ya udah biasa aja. Jadi udah terlatih mental tuh buat gagal gitu. Jadi kalaupun gagal ya biasa aja sih menurut gue. Ya yang penting tuh ya semangatnya aja dijaga gitu. Dan juga kayak teman-teman tuh harus ada gitu di samping. Soalnya kan ngasih motivasi juga gitu. Kalau sendirian kayaknya agak susah gitu. Tapi kalau ada lingkungan, ada teman yang mendukung masih bisa ya. Aku pernah dengar quotes nih. Jadi waktu masa muda itu
manfaatkanlah waktu untuk gagal. Jadi kayak mumpung masih muda, silahkan coba sebanyak-banyak yang mau, dan nggak apa-apa gagal karena nanti akan ada hikmah dan nilai-nilai yang kamu dapetin dari kegagalan tersebut untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Ya, Oke. Terus kalau Bang Habib sendiri itu gaya belajar dulu waktu SBM tuh lebih suka ke visual atau audio, terus misal ngeliat video atau tulis latihan soal gitu. Oh, kalau gue dulu waktu SBM ya, kan SBM gue mepet di banyak ya. Udah kuliah 1 semester, habis itu tambah lagi semester 2 gitu. Habis itu gue keluar gitu dari PTN-nya. Habis itu gue coba peruntungan ber-SBM lagi kan ya. Waktu gue yang kesisa sampai ujian SBM itu 1,5 bulan gitu. Terus gue tuh kayak nggak mungkin lah mengulang kesalahan yang sama dan jatuh di lubang yang sama. Habis itu gue ubah cara belajar gue. Nah, gue tuh belajar lebih gue coba segala metodenya, kayak belajar kayak visual gitu, contoh soal, video. Nah, jadi dalam 1,5 bulan tuh gue dapat hal bagus dalam belajar. Yang pertama tuh lu harus paham konsepnya dulu. Mau dirubah sebanyak apapun bentuk soalnya, kalau lu paham konsepnya, lu pasti bisa. Sama kayak ibarat lu ini buka pintu. Kalau buka pintu kan ada gagang pintu sama ada lubang kuncinya. Kalau lu udah tahu kuncinya itu, ntar lu tinggal masukin ke lubang kuncinya, ntar lu buka, ntar lu dorong pintunya pasti kebuka gitu kan. Jadi intinya kalau lu paham konsepnya, pasti semuanya bisa gitu. Itu yang gue dapat dari SBM. Setelah masuk si Undip, iya ya. Nah, Masuk teknik geodesi Undip, gimana perasaan Bang Habib? Jadi lu tuh ngerasa kalau masuk teknik geodesi Undip tuh sesuai sama yang kamu bayangin, yang lu bayangin sebelumnya, atau malah ngerasa kok gimana? Oh, kalau gue pribadi ya, kan ada plus minusnya gitu kalau masuk di geodesi Undip gitu. Kalau minusnya ya jauh dari keluarga gitu. Jauh dari teman-teman yang di rumah gitu. Tapi kalau positifnya ya gue dapat lingkungan baru gitu, dapat teman baru dari berbagai daerah gitu, bisa saling mengenal satu sama lain gitu. Kalau masuk di geodesinya, gue rasa senang-senang aja sih. Soalnya gue udah pernah dulu kan udah pernah di teknik ya. Kan kalau di teknik sipil tuh dulu kan kerjanya wah pagi laporan, kuliah, habis itu sorenya praktek, malamnya laporan lagi, laprak lagi, itu tulis tangan loh gitu. Tulis tangan pakai HVS gitu, wah gitu lah. Terus kalau pas masuk di geodesi Undip kan laporannya kelompok gitu kan ya, dan kerjanya praktikumnya juga sama-sama gitu. Nggak terlalu dipadatin ininya prakteknya. Kalau dulu kan prakteknya padat banget tuh semuanya pakai jadwal. Kalau di sini ya agak longgar dikit daripada yang sebelumnya. Jadi gue udah pernah nyoba kan yang sebelumnya, udah tahu gimana rasanya kuliah di teknik itu kayak gimana. Jadi ya gue santai aja gitu. Malah happy gue. Oke, happy ya. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk teknik, emang teknik itu lumayan banyak tugasnya, tapi di bawah happy aja. Mungkin bisa coba ini teknik geodesi, happy. Iya, ini. Terus selama perkuliahan ini, Bang Habib ikutan organisasi atau apa gitu? Mungkin bisa diceritain sedikit pengalamannya selama perkuliahan ini. Oh, ikut organisasi ya. Apa ya? Oh ya, yang pertama tuh HM Teknik Geodesi. Terus tahun berapa ya? Pokoknya 2 tahun kepengurusan gitu. Nah, habis itu yang kedua masuk ini atas Rohis Atlas gitu. Terus ini yang gue dapat dari event organisasi ya. Kemarin itu kan pandemi kita ya, udah setahun lebih gitu, 1 tahun lebih gitu. Terus pas pandemi itu gue balik ke rumah gitu. Soalnya kan pandemi ini lama, kuliah masih online gitu kan ya. Jadi balik ke rumah. Nah pas balik ke rumah itu teman-teman gue itu yang dari perantauan juga balik ke rumah semuanya. Nah jadi kami tuh ngumpul gitu kan. Pas banget semuanya tuh ada, kita ngumpul ya, pas ngumpul gitu, pas lagi nongki gitu kan ya, tapi kita mematuhi protokol kesehatan ya. Nah pas lagi nongki itu ada teman gue yang celetuk dia, kan kita lagi pandemi nih ya, kita buat bisnis aja gimana gitu.
hah bisnis kata gue sama teman gue, kebetulan kita bertiga waktu itu. Hah bisnis ya? Teman gue Iya, iya. bisnis apaan? Kalau enggak kita gabungin hobi aja gitu. Emang hobinya apa yang ditanyain kan? Habis itu diskusi sebutin hobinya sesatu gitu. Hobi gue gini. Terus temen gue juga jelasin hobi gue gini. Terus kita cari ini persamaan hobi kita gitu, yang bisa dijadiin buat bisnis gitu. Terus teman gue tuh ini dia tuh kemarin cerita dia kan anak satu anak PTN di Padang, satu lagi PTN di Bogor ya. Yang PTN di Bogor tuh yang balik juga sama gue kemarin. Terus dia cerita selama dia kuliah di Bogor, dia tuh jadi ini fotografi gitu. Dan dia juga gabung sama studio fotografi yang ada di sana. Jadi kalau misalkan ada wedding atau nikahan atau foto wisuda, dia tuh yang tukang fotoin gitu, terus dibayar gitu. Terus akhirnya ngomong kan, kalau bagusnya kayaknya kita ke ini aja, ke foto studio aja gitu. Terus dibilangin kan, Pip ini bisa apa sih Pip? Bisa ini enggak? Kebetulan nih waktu di organisasi saya itu megang media gitu kan ya. Terus gue juga megang ini bagian edit video gitu, edit foto bisa lah dikit-dikit gitu. Terus teman gue yang cerita, wah gue kebetulan ada kamera juga di rumah nih, kamera abang gue ya. Dan dia tuh dulunya juga bagus dalam fotografi tapi nggak dilanjutin gara-gara kuliah. Akhirnya kita ngumpul gitu kan, ayo udah kita buat bisnis fotografi aja gitu. Terus dibagi per jobnya gitu, dia bagian foto, teman gue yang di Bogor tuh bagian foto, teman gue di Padang satu lagi tuh yang kuliah di Padang tuh bagian videonya, gue bagian editnya aja lah gitu. Soalnya kan di organisasi itu kan ada kayak bikin pamflet, bikin video gitu. Jadi berhubungan lagi sama pertanyaan apa organisasi itu kan ya, sama outputnya gitu kan ya. Terus abis itu gue bisa edit video lumayan lah dikit-dikit sambil belajar juga. Ntar kalau salah bantu gue juga gitu. Gue edit foto juga bisa. Ntar kita ini aja saling membantuin, saling backup juga gitu. Nah udah lah kan, kami bertiga itu buat namanya, habis itu desain logonya hari itu juga gitu. Kebetulan semua itu lagi gabut gitu. Teman gue yang di Padang tuh dia nyari kerja tapi masih nganggur. Teman yang di Bogor itu dia balik ke Padang masih dalam skripsi, jadi dia nggak ngapa-ngapain juga gitu. Dan gue kan kuliah online gitu ya. Kenapa? Suaranya? Oh ya. Kuliah online. Nah habis itu ya udah karena gabut mending kita buat bisnis aja gitu. Ya buat bisnis foto, habis itu buat Instagramnya, habis itu buat brosurnya gitu. Terus sharing update story, terus sebar ke teman-teman yang lain. Instagramnya apa? Instagramnya oke.you namanya. Ntar gue kasih ya. Nah, terus ini kayak sebar tuh sama teman-teman yang lain tuh. Karena di Padang tuh kan mayoritasnya teman-temannya gue tuh juga ada, temannya dia juga ada, teman yang lain juga ada. Jadi nyebar semuanya. Promosiin ini dong. Habis itu dipromosin semuanya gitu ya. Sudah berjalan seminggu, dapatlah job ini foto wisuda. Kebetulan lagi online juga kan ya, nggak boleh ada kerumunan, jadi dia tuh request mau foto wisuda itu biar ada kenang-kenangannya teman gue. Terus ambillah job itu foto wisuda, ambil gitu. Habis itu job branding kopi kayak branding kayak membuat video kopi gitu. Habis itu dipost sama Instagram kopinya, habis itu ikutlah, habis itu dapatlah cuan gitu. Habis itu kemarin tuh ada juga wedding sama wedding sama akad gitu. Terus itu kan kalau wedding sama akad tuh kan duitnya lumayan gede ya cuannya gitu. Kan ada acara nikahan. Habis itu ambil jobnya kan. Pas sudah ambil diskusi sama tim, kayaknya butuh orang lagi. Habis itu rekrut orang lagi. Soalnya kan kalau wedding tuh banyak persiapannya gitu kan. Dari lampu, lightning, habis itu stand, habis itu kamera, lensa, pokoknya baterai, pokoknya semuanya harus prepare gitu. Soalnya kan gue sama teman-teman gue tuh baru awal merintis gitu kan ya. Nah habis itu ambillah job weddingnya. Alhamdulillah sukses ini jobnya gitu. Nah pas udah sukses gitu kan, terus ini dapat duit kan, dapat cuan kan ya. Pas dilihat cuannya, ternyata gede juga ya cuannya gitu. lumayan gitu buat nambah pemasukan kan ya. Kan orang di pandemi ini susah nyari kerja, kita gimana caranya buat bisa kerja gitu, buat bisa ngasilin duit dari hobi kita. Ya udah, habis itu
pas sudah berjalan, habis itu yang keempat tuh ada juga job wisuda lagi gitu. Terus yang kelima mau diambil job wedding, cuman teman-teman gue tuh udah pada nyebar semua, udah ada yang nganggur tadi ada dapat kerja gitu, yang di Bogor tuh balik lagi soalnya mau nyelesain skripsinya. Kalau gue pribadi kan gue masih ini kuliah online kan ya, habis itu mau nyelesain skripsi juga balik lagi ke Semarang. Nah jadi bisnis yang di sana tuh di pending dulu gitu, kita kelarin semua dulu. Tapi itu karena berasal dari hobi yang sama gitu, habis itu ada peluang, nah habis itu baru buka bisnis gitu. Nah, makanya itu salah satu output dari organisasi yang gue rasain, ada gunanya lah. Oke. Iya betul. Jadi teman-teman, aku mau cerita sedikit ya. Bang Apip itu salah satu ketua bidang dari organisasi yang juga aku ikutin. Jadi dia tuh Pak Ketua di bidang syiar dari Rohis Atlas Geodesi, dan syiar itu memang tugasnya lebih ke media dan dia bikin pamflet, video, gambar gitu-gitulah. Jadi cocok banget sama passion dan hobi yang dimiliki oleh Bang Apip. Kan dulu lu tahun pertama di Rohis Atlas itu kan bukan di bidang syiar. Ya kan, tahun pertama. Nah, kenapa tahun kedua kamu memutuskan buat pindah bidang syiar? Kenapa ya? Kalau nggak salah waktu itu kayaknya gue lebih kepengen aja sih. Udah diskusi sama Fahri gitu, diskusi sama yang lain. Kayaknya gue pengen ke ini dah, pengen ke syiar. Biar ada tekanan bagi gue gitu kan. Soalnya gue pengen belajar desain juga, belajar edit video juga, atau belajar gimana caranya kayak pamflet gitu kan ya. Kayak gue mutusinnya, gue bilang sama Ulil, kebetulan dia masuk Ulil kan. Jadi gue kayaknya lebih pengen kayak ini biar gue menekan diri gue sendiri gitu. Kalau diri itu nggak ditekan, nggak ada beban gitu kan, jadi nggak, ya biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau ada tekanan harus ada kesiapan, ada tanggung jawab gitu. Makanya gue pengen aja nekanin ke sana. Terus Fahrinya juga ya udahlah katanya kalau Apip mau ke sana gitu. Soalnya kan dulu kan ada mentoring juga, mentoring lagi kekurangan. Kalau gue kan nggak cocok di mentoring, gue bilang sama Ulil gitu, kayaknya gue nggak cocok di mentoring dah gitu. Gue coba pengen kesini, boleh nggak Lil? Oh udah bisa kok, ya udah. Gue minta izin juga Fahri, yang lainnya juga. Ya gitu. Oke. Jadi itu sebenarnya waktu itu kan aku tuh bingung gitu mempertanyakan kenapa nih Bang tiba-tiba pindah. Padahal ya jadi sebenarnya kalian berdua itu sama-sama jago di bidang fotografi, editing video, media gitu. Jadi teman-teman kalau yang belum tahu, Bang Apip sama Fahri itu pernah masuk ke syiar juga, dan mereka berdua tuh sama-sama punya hobi yang sama, fotografi. Terus mau tanya lagi nih. Apa? Selama perkuliahan ini, momen yang tak terlupakan sampai sekarang? Entah itu di akademik maupun di organisasi. Kayaknya lebih ke ini dah, lebih ke banyak hal baru yang gue temuin. Kayak gimana, kan kalau gue dulu hidupnya di Padang gitu, temannya kayak gitu, lingkungannya gitu, budaya kayak gitu. Tapi setelah masuk ke sini kan gue banyak teman gitu, ada yang dari Sabang sampai Merauke, ada semua berbeda semua, ini ya sukunya, rasnya, agamanya semua gitu. Jadi kayak wah, jadi gini loh orang yang dari bagian timur, orang bagian tengah, sama orang bagian barat gitu. Jadi banyak hal-hal baru yang mau gue temuin gitu. Dan gue pikir waktu di Padang tuh kayak gue udah nemuin banyak hal gitu. Tapi pas gue udah ke Jawa, keluar dari Sumatera, kayaknya masih banyak hal yang belum gue coba gitu. Itu sih menurut gue yang paling bagus ya. Terus apa aja hal yang udah dicoba selama perantauan di Semarang ini? Hal yang dicoba, kayaknya ini kemarin tuh waktu awal-awal semester itu kan nggak terlalu banyak kegiatan gitu ya, lebih ke arah mengenal satu sama lain. Nah gue tuh waktu dulu sering diajakin ini naik bukit, naik gunung gitu, Bukit Andong, Gunung Ungaran, ngecamp, Gunung Prau gitu. Jadi ada explore gitu lah. Terus ini gue tuh
di Sumatera itu kan hampir semuanya udah gue coba gitu, ke Riau, ke Palembang, ke Lampung, ke Bengkulu gitu, ke yang lain. Masih Jawa nih kayak Jawa Timur lah, Bali lah gitu, Jawa Tengah lah, biar wisata semua gitu. Jadi sebenarnya hobi traveling juga ya? Iya lumayan sih. Soalnya melepaskan rehat benar gitu ya. Soalnya kan masih banyak hal-hal yang belum dijelajahi gitu ya. Selagi masih muda ya jelajah aja semuanya gitu. Ya benar. Benar kan? Ya terus ada nggak pesan-pesan buat mahasiswa baru mungkin yang barusan merasakan bangku perkuliahan, sarannya apa nih buat kuliah ini gimana? Misalnya suruh explore apa atau ayo ikut organisasi atau gimana sarannya? Kalau dari gue sendiri sih kayak santuy aja sih kalau kuliah tuh, jangan terlalu diberatin, jalani aja gitu. Soalnya kalau dipikirin terus kayaknya bakaran ngurusak pikiran lu sendiri gitu. Mending jalani aja apa yang ada, ya udah dihadapi. Kalau bahasa gue tuh kayak badai itu pasti berlalu, jadi kayak santai aja gitu. Ya, badai pasti berlalu. Jadi buat kalian yang mungkin lagi merasakan badai, ingat-ingat kalau badai itu pasti berlalu. Kalian akan menemukan pelangi di balik badai yang sudah dilalui. Ada quote juga kan, tak akan ada pelangi sebelum hujan atau badai itu datang, ya kan? Ya, Jadi tunggu aja waktu badainya itu berlalu, nanti kalian juga bakal menemukan momen yang membahagiakan. Oke. ya, Mungkin ini kita ngobrolnya udah hampir 30 menit gak sih? 20 menit lebih. Ah iya ya, ada 30 menit Nah, lebih. masuk ke pertanyaan penutup nih. Ada nggak rekomendasi buku yang cocok dibaca buat teman-teman semua, mungkin yang mungkin wajib dibaca atau buku yang mengubah hidup Bang Apip gitu? Mengubah hidup, wah berat ya pertanyaannya. Ya nggak harus sih, bebas buku apa aja. Oh, kalau gua ya, waktu dulu itu ada rak buku tuh. Rak buku itu kebetulan udah lama, udah tua gitu, kayak buku berdebu-debu semua gitu. Terus kayak ada, ya kayak buku-buku zaman dulu gitu, kayak udah kertasnya udah menguning. Habis itu gue coba lihat-lihat bukunya kan. Itu waktu gue lagi SBM gitu kan ya. Kan kadang semangat naik, kadang semangat turun. Gue bongkar lah buku-buku, gue lihat ada salah satu buku yang bagus menurut gue gitu. Judul bukunya kayak kalau nggak salah apa ya? Oh ini Latahzan kalau nggak salah. Tahu nggak? Habis itu gue buka kan. Iya. Nah, Dulu Bang Apip pernah rekomendasiin juga. ya pas gue buka gitu, gue buka dari tengah gitu, gue random aja gue baca gitu. Langsung kena ke hati gitu. Langsung kena ke hati. Habis itu gue coba belajar satu lagi kan, waktu SBM kan ini apa, sibuk nggak ada kerjaan gitu. Kerjanya ya cuma ya belajar doang. Habis itu gue buka buku itu ya, buat penyemangat diri sendiri gitu. Soalnya yang lain tuh pada sibuk sama urusan masing-masing, kayak teman-teman kayak ada yang udah kuliah gitu, ada yang sibuk update story lah. Halo guys ya kan, hari ini lagi praktikum gitu. Gue lihat kan ini, ya Allah dia lagi praktikum, gue sementara gue belajar, nggak apa-apa lah. Habis itu gue buka baca bukunya, semangat isinya tuh kayak semangat gitu, terus belajar gitu, semangat. Akhirnya semangat lagi gue gitu. Ya gitu terus gitu. Buka HP lagi, jatuh lagi, buka buku lagi, buka soal ya gitu terus gitu. Oke, jadi buku rekomendasi dari Bang Apip itu judulnya Latahzan, karyanya Dr. Ait Al-Qarni ya kalau nggak salah. Iya, kayaknya banyak jilidnya itu. Banyak jilidnya, ada jilid 1, Iya, 2. banyak. Tebal, bukunya lumayan tebal, tapi itu emang terkenal. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh Bang Apip buat anaknya di masa depan nanti? Kalau dikasih rezeki punya. Berat pertanyaannya ya. Kalau gue tuh nggak kepikiran sih, belum kepikiran sampai ke sana sih punya anak. Tapi kalau dari pandangan gue ya, kayaknya gue hampir sama kayak orang tua gue ngasih pandangannya ke gue. Kalau gue lebih ke ini sih, jadi diri lu sendiri. Terus kalau lu mau berbuat, lu pikir dulu. Dan kalau lu udah mutus sesuatu, ya lu sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah gitu. Kalau pepatah Minang itu, kalau terendam tuh jangan setengah-setengah gitu. Mending lu ceburin aja badan lu sekalian gitu.
Itu sih yang gue kasih mungkin ya kalau di masa depan ini. Kalau juga itu sih. Oke, Ah, berarti kalau kecebur sekalian berenang ya? iya sekalian aja berenang basahnya sekalian Iya aja nggak gitu. sih? Ah, jangan setengah-setengah itu. Oke, Langsung aja ceburan. oke. Kita udah memasuki penghujung podcast Ngobrol with You siap kali ini. Terima kasih Baik. buat Bang Apip Terima kasih juga nih. udah mau hadir di episode ketiga. Bisa Iya. juga. Siap. Terima kasih. Iya, episode ketiga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat podcast ini maupun yang mendengarkan podcast ini. Semoga apa yang disampaikan Bang Apip dan yang kita obrolin kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi kalian dan bisa bikin kalian semangat. Yang punya hobi bisa tuh dijadiin ide buat bisnis. Kan lumayan menghasilkan cuan ya kan. Iya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.